Baik, sekarang silakan disimak penjelasannya. Nanti kalau ada tambahan akan saya sampaikan di perkuliahan pada kali ini. Kita lihat dulu definisi dari protein. Ya. Protein itu apa? Protein itu adalah termasuk makronutrien. Artinya dia termasuk zat gizi yang bersifat makro. Ya, yang sangat penting untuk membangun otot massa. Jadi untuk pertumbuhan dalam tubuh kita. Di mana secara kimia protein itu terdiri dari asam amino. Ya, kalau kemarin kita telah belajar karbohidrat, ya karbohidrat itu terdiri dari glukosa begitu ya, atau gula-gula sederhana. Sedangkan protein itu terdiri dari asam amino. Asam amino yang saling berikatan, yaitu senyawa organik. Ya, jadi asam amino itu terdiri dari C, atom C atau karbon, kemudian hidrogen atau H, kemudian nitrogen atau N, oksigen O atau sulfur atau belerang S. Ya. Di mana proporsinya itu paling banyak adalah karbon, ya 50 sampai 55%. Kemudian disusul dengan oksigen, ya 20 sampai 23%. Berikutnya adalah nitrogen, kemudian hidrogen dan sulfur. Ya. Jadi itulah senyawa organik ya yang menyusun asam amino. Kita lihat sumber-sumber dari protein ya, di mana secara garis besar protein itu dibedakan menjadi dua ya berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah hewani ya, kemudian yang kedua adalah protein nabati. Hewani tentu saja dia berasal dari hewan ya, sebagai contoh daging ya. Daging yang berwarna merah ataupun yang berwarna putih begitu ya, daging sapi, kemudian daging kambing, ayam, bebek dan sebagainya. Itu merupakan salah satu sumber protein yang tinggi begitu ya. Kemudian telur ya, telur itu juga mengandung protein yang tinggi juga. Kemudian ikan. Ikan ini sangat tinggi proteinnya ya, berbagai macam jenis ikan begitu itu mengandung protein yang tinggi. Kemudian susu ya, susu dan produk turunannya keju dan lain sebagainya. Kemudian dari nabati ya, yang paling besar adalah kacang-kacangan ya, kacang-kacangan mulai dari kedelai begitu ya, sampai kacang-kacangan lokal yang banyak sekali ragam jenisnya ya, itu mengandung tinggi protein. Kemudian produk turunannya seperti tempe, tahu begitu ya, kemudian sayur-sayuran macam brokoli dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu sumber protein dari nabati. Kemudian bagaimana kandungan protein dalam produk pangan di sekitar kita begitu ya. Dimana ketika kita melihat berbagai macam komponen atau produk makanan di sekitar kita, kalian bisa melihat ya, ketika protein dalam makanan sebagai contoh berasal dari sereal dan pasta ya, yang paling tinggi adalah tepung terigu ya, tepung terigu atau gandum atau biji gandum ya, dimana proteinnya kurang lebih 13% ini terutama untuk jenis tepung terigu yang proteinnya tinggi begitu ya. Kemudian spaghetti ya, contohnya itu 12,8, kemudian beras merah ya, ataupun beras putih kurang lebih sekitar 7% begitu ya. Kemudian tepung jagung sekitar 6,9%. Kemudian kandungan protein lain di produk susu atau dairy product itu susu skim ya. Bedanya skim sama cream, kalau skim itu proteinnya tinggi ya. Kalau begitu.
Susu skim bubuk itu 36,2%, ya. Kemudian keju 24,9%, kemudian yogurt 5,3%, kemudian susu cair 3,3%. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan jenis-jenis asam amino esensial dan non esensial, terlebih dahulu kita refresh ya. Kita refresh karena mungkin kalian sudah pernah mendapatkan di mata kuliah sebelumnya. Kita refresh saja pemahaman kita apa itu asam amino esensial dan tidak esensial begitu. Jadi yang namanya asam amino esensial, AA ini artinya asam amino ya. Asam amino yang sangat diperlukan ya. Jadi ada kata kunci di sini yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan ya. Yang namanya protein kan salah satu fungsinya itu adalah untuk pertumbuhan sel-sel hidup kita begitu ya. Di samping untuk pertumbuhan dan juga pemeliharaan jaringan tubuh. Namun dia tidak dapat disintesis oleh tubuh. Ya, akibatnya apa? Akibatnya asam amino esensial ini harus kita penuhi dari makanan, ya, dari makanan. Di mana makanan nanti yang mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Ya. Kenapa dia sebut esensial? Karena ini tadi, ya, sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, tetapi tubuh tidak dapat mensintesisnya. Jadi tubuh tidak dapat untuk memproses ya, atau menjalankan proses biokimia di dalam tubuh kita ya, atau di sel-sel tubuh kita. Nah, sedangkan yang kedua itu ada namanya asam amino tidak esensial atau kita sering menyebutnya non esensial. Ya. Jadi intinya ini asam amino yang tidak esensial, artinya tidak terlalu penting ya, untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Tapi kebalikannya dari esensial ini ya, tapi tubuh mampu mensintesisnya sendiri dengan catatan kalau tubuh mengandung cukup nitrogen yang berasal dari asam amino non esensial lain atau asam amino esensial yang berlebihan. Ini perlu diingat ya. Bila tubuh mengandung cukup nitrogen berasal dari asam amino tidak esensial lain atau asam amino yang pertama ini ya, esensial yang berlebihan ya. Ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak ya, nanti dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat asam amino tidak esensial. Ya, begitu ya. Nah, bagaimana contoh-contohnya dan sumber-sumbernya? Berikutnya tadi sudah kita singgung ya, bahwa protein itu terdiri dari asam amino. Asam amino sendiri itu dibedakan. Suara videonya sudah terdengar lagi ya? Sudah. Menjadi dua ya. Oke. Berdasarkan fungsi dalam tubuh. Yang pertama adalah asam amino esensial. Ini sangat penting ya, diperlukan oleh tubuh. Kemudian non esensial. Di mana macam-macam asam amino ini ya, esensial itu mulai dari isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin ya, arginin dan histidin ini kondisional esensialnya. Kemudian non esensial alanin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, tirosin. Ini hanya mengulang materi dulu ya di SMA begitu. Mau nggak mau macam-macam asam amino esensial maupun non esensial ini mau nggak mau harus kalian hafalkan begitu.
Ini sumber-sumbernya ya, nanti bisa kalian cermati lebih dalam. Intinya adalah banyak daging dan telur ini mendominasi sumber dari asam amino esensial. Di samping daging dan telur juga produk protein nabati ya, atau sumber dari protein nabati, kacang-kacangan dan sereal itu juga mengandung banyak asam amino esensial gitu. Kemudian kalau tadi kita sudah melihat sumber dari protein ya, berikutnya adalah klasifikasi proteinnya berdasarkan bentuk ya. Ada 3 ya, serabut, globular, dan konjugasi. Serabut ini sifatnya kaku ya, suka larut air, tahan terhadap enzim pencernaan. Contohnya apa? Miosin, keratin, elastin, dan kolagen. Ya, ini biasanya untuk kolagen untuk perawatan kulit begitu. Kemudian globular itu bentuknya semacam ini ya, berbentuk bola, larut garam dan asam, encer, mudah terdenaturasi oleh suhu dan kadar garam. Contohnya albumin pada susu dan globulin pada telur. Kemudian konjugasi ya, ini memiliki gugus prostetik, artinya non asam amino ya. Sebagai contoh fosfat itu nanti fosfoprotein gitu ya. Kemudian metaloprotein, kemudian nukleoprotein. Ini sebagai contoh adalah RNA dan DNA. Oke, kita mulai dari klasifikasi protein ya. Kalau pertama tadi klasifikasi protein berdasarkan sumbernya, ada hewani dan nabati, gitu. Berikutnya adalah klasifikasi protein berdasarkan bentuknya ya. Ada yang namanya serabut, globular, dan konjugasi ya. Di mana tiap-tiap bentuk ini memiliki ciri ya ataupun karakteristik yang berbeda ya. Serabut misalkan dia sifatnya kaku, super larut air dan tahan enzim pencernaan, sedang globular namanya globular ya, berbentuk bola, lalu larut garam dan asam encer dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan konjugasi ini, dia memiliki gugus prostetik atau non asam amino. Kalau dia berikatan dengan fosfat akan menjadi fosfoprotein, ya, kemudian jadi metaloprotein, nukleoprotein dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan itu akan saya jelaskan lebih detail kaitannya dengan protein dalam bentuk konjugasi. Nah, kita lihat dari pengertiannya dulu ya, apa itu protein konjugasi. Jadi intinya tadi ya, protein yang terikat dengan bahan-bahan non asam amino ya. Jadi kita tadi sudah belajar ya bahwa protein itu penyusun utamanya adalah amino asid ya, atau asam amino. Tetapi kalau asam amino ini ya berikatan juga dengan bahan non asam amino, maka kita sebut sebagai protein konjugasi. Contohnya apa? Nukleoprotein ya, lipoprotein dia berikatan dengan lipid, fosfoprotein dia berikatan dengan fosfat gitu ya, dan metaloprotein dan lain sebagainya begitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Dan juga jenis-jenisnya protein konjugasi. Jadi yang pertama ya, sebagai contoh itu adalah nukleoprotein ya, di mana nukleoprotein ini protein ya atau asam amino berikatan dengan asam nukleat. Ya, ini nanti kaitannya dengan inti sel ya, RNA, DNA dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang kedua, glikoprotein. Kita mengenal kemarin ya, glukosa itu adalah bentuk sederhana dari karbohidrat ya, atau dalam bahasa lain gliko ya. Gliko itu karbohidrat, maka
kita sebut glikoprotein karena protein atau asam amino itu berikatan dengan karbohidrat. Ya, contohnya pada putih telur, gitu ya. Kemudian pada hati dan lain sebagainya. Lipoprotein, ya, dia berikatan dengan lemak. Protein berikatan dengan lemak. Contohnya ya telur, kuning telur, ya. Kalau tadi putih telur, glikoprotein, ini lipoprotein kuning telur, gitu ya. Susu, darah. Kemudian fosfoprotein, yang namanya fosfo berarti dia berkaitan dengan fosfat. Contohnya adalah di kuning telur dan juga kasein, ya, kasein. Kemudian kromoprotein, dia berikatan dengan pigmen, ya, kroma, ya, warna, pigmen. Contohnya apa? Hemoglobin, ya, atau yang terdapat pada darah kita, begitu. Kemudian berikutnya, klasifikasi protein berdasarkan kelarutan, sifat larutnya. Ya. Dibedakan menjadi yang pertama larut dalam air dan terkoagulasi dalam panas. Jadi dia dapat menggumpal. Nah, nanti secara detailnya mekanismenya seperti apa, nanti akan kalian pelajari bersama dengan Budwi. Ya. Jadi beliau akan menyampaikan bagaimana pengaruh pengolahan dan penyimpanan terhadap nilai gizi protein. Contohnya albumin, ya, protamin, kemudian histon. Kemudian yang kedua larut dalam garam encer dan terkoagulasi panas, contohnya adalah globulin. Kemudian larut dalam asam atau basa encer glutelin. Nah, kalian kalau mengingat glutelin, ya, dia salah satu penyusun gluten, ya, glutelin dan gliadin. Ya. Kemudian terakhir larut dalam alkohol 70-80%. Contohnya adalah prolamin. Nah, ini penting karena bagaimana protein itu bisa, ya, bersifat asam, bersifat basa dan netral, intinya adalah R, ya, atau gugus samping, ya, atau gugus samping. Jadi gugus samping inilah yang nanti, ya, dalam jumlah tertentu, ya, dia nanti akan cenderung asam kah, gitu ya, cenderung basa kah, atau netral, begitu, ya. Misalkan sebagai contoh glutamat, ya. Glutamat itu sifatnya asam, ya. Karena apa? Karena ada gugus COOH, ya. Gugus COOH, ya. Ini gugus aminnya, ya, gugus amin. Sedang ini ada gugus COOH. Artinya apa? Gugus COOH ini lebih banyak jumlahnya daripada gugus aminnya, ya. Jadi dia sifatnya nanti asam, gitu. Sebaliknya, kalau gugus aminnya itu lebih banyak, maka dia akan bersifat basa. Ya. Contohnya apa? Lisin. Nah, kalau jumlah gugus amin dan COOH-nya itu sama, maka dia akan sifatnya netral. Contohnya apa? Asam aminonya serin, ya, serin. Itu ya. Jadi asam amino itu bisa bersifat asam, basa, dan netral tergantung dari apa? Tergantung dari jumlah gugus sampingnya, begitu. Nah, berikutnya adalah bentuk protein, ya, disebabkan oleh atau klasifikasi protein disebabkan oleh struktur, ya, oleh strukturnya, ya, oleh strukturnya. Dibagi menjadi 4, ya. Struktur primer, struktur sekunder, sekunder nanti ada 2, ya, alfa helix dan beta sheet. Kemudian struktur tersier dan struktur kuarterner. Ya. Semakin strukturnya kompleks, ya, nanti akan seperti ini, ya, bentuknya, ya. Ini sangat sederhana, ya, atau residu asam amino. Ya, ini
struktur sekunder, ada alpha helix beta sheet. Ini tertiary structure, ini adalah kumpulan dari secondary structure, sedangkan quaternary structure yang terakhir itu kumpulan dari struktur tersier. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat video berikut ini. Hey everyone, quick biochemistry basics here. Let's talk. Suara videonya sudah terdengar ya, Mas dan Mbak? Ya, Pak. Oke, silakan disimak ya penjelasan struktur primer, struktur sekunder, tersier, dan quaternary ya. Talk about structure of protein. So the proteins have a primary, secondary, tertiary, and a quaternary structure. Let's talk about each of them. Primary structure of protein. Primary structure of protein is a linear sequence of amino acids present in the protein. This linear sequence of amino acid is either written in a 3-letter or a 1-letter form. Now, these amino acids are attached with each other by a peptide bond. Baik, yang pertama itu adalah struktur protein yang paling sederhana, yaitu struktur primer. Intinya primer ini adalah ikatan antara asam amino satu dengan asam amino lain berikatan dengan ikatan peptida. Ya. Ikatan peptida. Di mana nanti ikatan peptida ini nanti mengikat ya asam amino satu dengan asam amino lain. Coba perhatikan, di sini ada gugus amin, ya. Kita nanti sebut sebagai terminal nitrogen, gitu ya. Dan ini juga kita sebut sebagai terminal C, ya, atau karbon, gitu. Now, the primary structure of protein is always written from the N terminal of the first amino acid to the C terminal of the last amino acid. Nah, ini ya. Terminal N atau terminal nitrogen, ya, kemudian terminal C atau terminal karbon, ya, di mana nanti setelah N terminal ini disusun oleh asam amino yang 1, kedua, 3, dan lain sebagainya. The information of the primary structure of protein can be obtained by sequencing the gene that encodes the protein. This information can also be obtained by sequencing the protein itself. Secondary structure of protein. Now, in the primary structure of protein, the amino acids are linked by peptide bond, and the peptide bond has an oxygen attached with the carbon and a nitrogen attached with the hydrogen. Both oxygen and hydrogen. Nah, sedangkan untuk yang struktur sekunder itu bukan oleh ikatan peptida, tetapi ikatan hidrogen. Ya. Have the ability to form hydrogen bond, and this results in folding of the peptide chain either in alpha helix or the beta sheet. Nah, struktur protein yang kedua yaitu struktur sekunder. Ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah alpha helix, ya, bentuknya kayak spiral, kayak kalian punya per atau pegas itu ya. Kemudian yang kedua adalah beta sheet. Apa bedanya? Silakan disimak. Let's talk about alpha helix. Alpha helix is the most common secondary structure of protein. In this structure, the protein attains a spiral shape such that the side chain of amino acid remains outwards.
The alpha helix is stabilized by hydrogen bonding. This hydrogen bonding is formed between the hydrogen of nitrogen and the oxygen attached with the carbon. Individual hydrogen bonding are of course weak, but collectively they are strong enough to stabilize the spiral structure. All the peptide bonds except the first and the last participate in the hydrogen bonding. Each turn of the helix has 3.6 amino acids at a distance of 0.54 nanometers. Presence of amino acids like proline can make the helix unstable and disrupt the helix. The beta sheet. Beta sheet is the second type of secondary structure of protein. Now in alpha helix the hydrogen bonding was between the same peptide chain, while in beta sheet the hydrogen bond is formed between the two different polypeptide or the same polypeptide chain. The beta sheet can be either arranged in a parallel or anti-parallel fashion. Tertiary structure of protein. Arrangement of protein in the three-dimensional space is the tertiary structure of protein. The tertiary structure will also have other bonds like disulfide bond, hydrophobic interactions, and ionic interactions. Dan yang ketiga itu adalah struktur tersier, ya. Dan ini lebih rumit lagi karena perpaduan antara struktur sekunder satu dengan struktur sekunder yang lain, di mana ini ada beberapa ikatan. Tadi ikatan hidrogen, ya, kemudian ikatan disulfida, ikatan hidrofobik, dan ikatan ion. Ya. Jadi bedanya ikatan-ikatan antar struktur protein seperti itu. Quaternary structure of protein. The protein having tertiary structure can further interact with other tertiary structured proteins to either form dimers, trimers, tetramers, and so on. The structure so formed is called quaternary structure. Most of the proteins in the cell have the quaternary structure. Nah, itulah tadi ya. Semoga bisa memahami dan mengerti ya perbedaan struktur protein, di mana tiap struktur memiliki ikatan antar molekul yang berbeda-beda. Semakin banyak yang berikatan, maka nanti akan bisa membentuk struktur kuaterner, ya, di mana dia perpaduan antara struktur tersier satu dengan tersier yang lain, begitu. Metaloprotein, kemudian nukleoprotein. Ini sebagai contoh adalah RNA dan DNA. Berikutnya adalah fungsi dari protein. Ya, fungsi dari protein. Yang pertama, seperti sudah saya singgung di slide awal ya, bahwa dia merupakan berfungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dalam tubuh. Ya, sebagai contoh, jenis proteinnya adalah kolagen, ini untuk jaringan ikat kulit dan otot, kemudian fibrin dan miosin ini untuk jaringan otot. Ya, jadi otot kita itu disusun oleh fibrin dan miosin ini. Kemudian yang kedua, fungsi dari protein itu adalah pengaturan proses biokimia dalam tubuh. Ya. Sebagai contoh enzim amilase, ya, ini untuk metabolisme karbohidrat. Ya. Kalian perlu ingat bahwa enzim itu adalah protein, ya. Enzim itu adalah bagian dari protein. Kemudian hormon itu juga bagian dari protein, ya, hormon insulin dan glukagon ini mengatur terkait dengan
gula darah. Kemudian antibodi, ya, ini melawan virus, bakteri, dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian sumber energi, ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa karbohidrat itu merupakan sumber energi utama, ya. Meskipun dia sumber energi utama, ternyata protein juga menjadi sumber energi juga, ya. Jika karbohidrat dan lemak tidak mencukupi dalam tubuh, itu nanti protein akan dibongkar oleh tubuh menjadi energi, ya. Nanti akan lebih pelajari dalam proses biokimia, ya, metabolisme protein, di mana sumber energi ini terkonversi satu protein itu menjadi 4 kilokalori per gram, ya. Kemudian jika kekurangan protein bisa menyebabkan lemahnya otot, ya. Kemudian yang keempat, fungsi protein yang keempat itu adalah pengangkut zat gizi dan molekul lain, ya. Dia berfungsi sebagai protein transport. Sebagai contoh, pompa glukosa, dia memompa glukosa ke dalam sel. Kemudian pompa natrium dan kalium, memompa kalium ke dalam sel dan memompa natrium ke luar sel, ya. Kemudian transferin, ini mentransport zat besi atau Fe. Kemudian struktur dari protein, ya, struktur dari protein itu ada yang struktur kuarterner, ini yang paling rumit, ya, yang paling rumit. Kemudian ini slide terakhir untuk materi hari ini. Bagaimana sih, ya, perjalanan protein bisa diserap oleh tubuh, ya. Sebagai contoh ini ikan, ya. Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani, ya. Ikan, ketika kita mengkonsumsi ikan atau sumber protein yang lain begitu, ya, tempe, tahu dan sebagainya, ini nanti akan dihancurkan, ya, oleh air dan enzim, ya, untuk dilarutkan untuk menjadi kim, ya, menjadi kim. Di mana kim nanti, ya, yang mengandung molekul protein akan dipecah oleh enzim yang namanya pepsin, ya, pepsin. Lah pepsin inilah, ya, nanti setelah itu akan dipecah enzim erepsin menjadi asam amino. Lah asam amino inilah, ya, yang nanti akan diserap oleh usus, ya, langsung dapat diserap oleh tubuh, ya, kemudian difungsikan sebagai zat pembangun dan lain sebagainya dalam tubuh, ya. Setelah nanti diserap oleh tubuh, ya, nitrogen, hidrogen dan senyawa organik lainnya akan dikeluarkan oleh ginjal, ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk urea ataupun amonia, ya. Jadi setelah diserap oleh usus, ya, sisanya nanti dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urea ataupun amonia. Kemudian selain diserap oleh usus, asam amino juga nanti akan dideaminasi dalam hati, ya, menjadi asam keto, menjadi bahan untuk siklus asam sitrat, ya. Siklus asam sitrat ini kaitannya nanti dengan metabolisme karbohidrat maupun protein dalam biokimia, ya. Nanti akan kita lebih dalami dalam mata kuliah berikutnya, ya, yaitu mata kuliah biokimia. Itulah perjalanan dari protein, ya, sumber protein, sehingga nanti bisa diserap oleh tubuh dan bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Baik, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini, ya. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun diskusi bisa disampaikan di grup WA begitu. Sebagai bukti kalau kita sudah kuliah, ya, mungkin bisa kita buka kamera sejenak begitu, supaya nanti Mas Aditya bisa mengcapture dan juga sebagai bukti kuliah kita hari ini.
Mas Aditya bisa ya mengcapture ya? Atau Mas Muat pakai apa? HP kok laptop Mas? Saya bisa mengcapture, Pak. Oh iya, silahkan. Yuk dihitung. Baik, saya hitung mundur ya, Pak. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mbak Angelica. Jangan lupa nanti disampaikan di grup ya Mbak, sebagai bukti kuliah. Baik, Pak. Baik, untuk menutup perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Kemudian selamat menyongsong bulan Ramadan ya bagi yang Muslim. Semoga kita bisa mendapatkan derajat takwa di akhir Ramadan nanti. Oke, kalau benar berasal dari Allah pemberi segala ilmu, kalau salah berasal dari saya pribadi, mohon maaf atas segala salah. Jangan lupa untuk presensi di OJW ya, saya buka masih sampai nanti malam. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita minggu depan bertemu kembali ya dalam materi yang berbeda, yaitu klasifikasi lemak. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.